Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan sampel paper NUS tahun 2017 untuk nomor 24. Bagi kalian semua yang belum lihat pembahasan sebelumnya dari nomor 1 sampai 23, bisa klik link yang udah ada di description dan jangan lupa untuk like, share, atau subscribe channel YouTube Koko jika pembahasan ini bisa dimengerti oleh kalian semua. Kita langsung aja lihat soal nomor 24 tentang vectors. Soalnya Koko udah copy ke bawah sini. Relative to the origin O, point A and B have position vectors I plus 2J dan 3I minus J plus K. Itu adalah position vectors untuk A dan B. Jadi yang pertama itu adalah OA, yang kedua itu adalah OB. Karena dia bilang position vectors. Jadi ini OA, sedangkan ini OB. Ingat-ingat kalau dia bilang position vectors, kita selalu mulai atau initial pointnya selalu O. Kemudian dia juga kasih tahu kita position vectors dari P, yaitu I minus J plus 5K. Jadi kita punya 3 position vectors untuk soal ini. OA, OB, dan OP. Pertanyaan yang pertama, find the vector equation of line AB. Carilah persamaan garis AB dalam bentuk vector equation. Vector equation dari suatu line itu bisa dinyatakan atau ditulis dalam bentuk R equals to RO plus T direction. Jadi RO ini adalah fixed point. Fixed point itu adalah titik yang terletak di garis. Sedangkan D itu adalah direction. Direction itu menyatakan arah garis tersebut. Karena kita ingin mencari vector equation dari garis AB, maka RO ini boleh diganti pakai OA, boleh diganti pakai OB. Karena both OA and OB itu lies on the line AB. Jadi RO ini pilih aja, mau OA boleh, mau OB boleh. Sedangkan D di sini menyatakan arah. Untuk mencari arah garis AB, kita bisa cari dengan cara mencari vektor AB tersebut. Kalau ada yang tanya, kok cari vektor BA boleh nggak? Boleh juga. Jadi bebas mau AB atau BA. Kita akan dapat direction dari garis. Untuk cari vektor AB, itu adalah OB minus OA. OB-nya itu adalah 3 minus 1 sama 1 kalau Koko nyatakan dalam vektor kolom. Sedangkan A-nya itu adalah 1, 2, 0. Dengan demikian kita akan dapat vector direction dari garis AB, yaitu 2, negative 3, 1. Setelah directionnya kita tahu dan fixed point boleh pilih salah satu, kita bisa dapat vector equation dari garis AB. Koko mungkin jawabnya di bawah sini aja. Untuk poin pertama, vector equation equals to fixed point plus T direction. Fixed pointnya Koko akan pilih titik A, yaitu I plus 2J. I plus 2J plus T direction. Directionnya tadi adalah 2, negative 3, and 1. 2I minus 3J plus K. Inilah jawaban untuk bagian pertama. Kalau kalian nyatakan dalam vektor kolom juga boleh. Jadi nggak harus dinyatakan dalam IJK. Kita lanjut soal yang B. Di soal yang B dia bilang point C on the line AB. Jadi ada titik C terletak di garis AB. Such that AC to CB is equals to 2 to 3. Jadi kita tahu ratio antara AC to CB. The question is find the position vector of point C. Jadi kita ingin mencari position vector of point C. Since we already know the ratio between AC to CB, we can use that information. So AC to CB is equals to 2 over 3. Perbandingannya 2 banding 3 ya.
Kita bisa cross multiply expression ini dan kita akan dapat 3AC is equals to 2CB. Nah, AC itu adalah OC minus OA. OC minus OA. Dan CB itu adalah OB minus OC. Yang kita ingin cari adalah OC-nya apa? Kalau Koko distributif ke dalam, kita akan dapat 3OC minus 3OA equals to 2OB minus 2OC. Dan kita bisa dapat OC-nya apa? 5OC equals to 3OA plus 2OB. 5OC equals to 3 times OA. Tadi OA-nya adalah 1 plus 2J. I plus 2J. Plus 2 times OB. Tadi OB-nya adalah 3 minus J1. 3I minus J plus 1K. Kalau kita hitung lagi, kita bakal ketemu. Kok langsung aja ya. 3I ditambah 6I, berarti 9I. Kemudian 6I minus 2J, berarti 4J. Yang terakhir plus 2K. Nah, kalau kita bagikan 5 semua, kita akan dapat position vector dari OC, yaitu 9 over 5I plus 4 over 5J plus 2 over 5K. Inilah jawaban untuk bagian yang kedua. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. The point F lies on the line AB. Jadi titik F itu terletak di garis AB. Suppose PF is perpendicular to the line AB. Misalkan vektor PF, P itu apa? Tadi ada di soal. Vektor PF itu tegak lurus dengan garis AB. Pertanyaannya, find the position vector of the point F. Point F ini sering disebut sebagai foot of perpendicular. Jadi kalau Koko coba kerjain di bagian sini, kita punya garis AB, katakanlah ini. Persamaan garisnya kita udah tahu. Inilah persamaan garis AB. Kemudian kita punya satu titik P di sini, katakanlah di sini. Titik P ini koordinatnya adalah 1, min 1, 5. Koko tulis dalam bentuk koordinat ya. 1, min 1, 5. Yang kita ingin cari adalah suatu titik F. F itu ada di garis AB menurut info soal, di mana vektor PF tegak lurus dengan garis AB. Jadi inilah garis AB. Nah, karena vektor posisi dari F itu terletak di garis AB, maka koordinat dari F kita bisa misalkan sebagai persamaan garis itu sendiri. Karena F terletak di garis, maka koordinat F bisa kita nyatakan sebagai persamaan garis itu sendiri. Jadi kalau Koko tulis koordinat dari F, koordinatnya adalah X, Y, Z. X-nya siapa? X-nya adalah 1 ditambah 2T. Jadi kita lihat komponen X dari persamaan garis itu. 1 tambah 2T. Kalau Y-nya adalah 2 min 3T. Sedangkan Z-nya adalah 2, K aja. Berarti T aja ya. Z-nya adalah T dikali 1. Berarti Z-nya adalah T aja. Nah, setelah kita dapat koordinat dari F, kita bisa cari vektor PF. PF itu adalah OF minus OP. OF-nya kita tahu 1 plus 2T 2 minus 3T T minus P. P-nya adalah 1 min 1 5. Dengan demikian Koko akan dapat vektor dari PF. 1 ditambah 2T min 1. Hasilnya adalah 2T.
Kemudian 2 min 3T plus 1, yaitu 3 min 3T. Yang terakhir adalah T min 5. Itulah persamaan dari vektor PF. Dan yang terakhir adalah karena Koko tahu bahwa PF tegak lurus dengan garis, garis ini memiliki arah seperti itu, maka dot product antara PF dengan direction harus 0 karena dia perpendicular. Ingat-ingat syarat dua vektor yang tegak lurus ya. Dua vektor yang tegak lurus itu bisa dilihat dari dot product yang hasilnya 0. Jadi kita tinggal dot product kan. 3 min 3T, T min 5, dot dengan direction, yaitu 2 min 3, 1. Nggak perlu lihat fix point, karena kita ingin ngomongin angle. Berarti kita hanya cukup lihat arahnya aja. 2 min 3, 1, itu arah dari garis AB. Hasilnya harus sama dengan 0. Dan kalau kita lakukan dot product, kita akan dapat 4t minus 9 plus 9t plus t minus 5 equals to 0. Kalau dihitung-hitung, kita akan dapat 14t equals to 14. Dan t equals to 1. Artinya apa? Titik F yang tegak lurus, titik F yang terletak pada garis di mana PF tegak lurus dengan garis itu akan terpenuhi saat T-nya 1. Karena kita diminta untuk mencari position vector dari F, cukup substitusikan 1 aja ke sana. Dengan kata lain, koordinat F Koko adalah, Koko substitusi 1 ya, T-nya. Kita akan dapat 1 tambah 2, yaitu 3. Kemudian 2 min 3 yaitu min 1. Terakhir 1. Ini koordinat. Yang dia tanya adalah position vector. Kita tinggal ubah dalam bentuk 3i minus j plus k. Itulah pertanyaan untuk poin ketiga. Kita lanjut 2 poin terakhir. Poin keempat. Find the perpendicular distance. Carilah jarak tegak lurus dari titik P ke garis AB. Giving your answer in third form. Jawaban kita harus dalam bentuk third. Third itu bentuk akar yang sudah dirasionalkan. Kita ingin mencari jarak tegak lurus dari P ke garis AB. Sebelumnya kita sudah tahu F itu apa. Dan dari gambar ini, distance digambarkan dari jarak yang ini. Dan jarak itu merupakan modulus dari PF atau magnitude dari vektor PF. Kalau Koko lanjutin di sini bagian keempat, distance equals to magnitude of PF. Magnitude dari PF itu adalah OF minus OP. OF-nya adalah 3 minus 1 sama 1. OP, P-nya tadi sudah diketahui yaitu 1 min 1, 5. Dengan kata lain yang kita ingin cari adalah modulus dari vektor 2, 0, min 4. Untuk cari modulus, kita tinggal hitung dengan menggunakan square root dari kuadrat masing-masing komponen. 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Dan jawabannya adalah 2 akar 5 atau akar 20 ya. Itulah jarak dari titik P ke garis AB. Yang terakhir, poin Q terletak di garis PF. Produce, hati-hati dengan kalimat ini. Koko ulang cara bacanya. Point Q lies on the line PF produce. Jadi point Q itu terletak di garis PF yang dipanjangkan. Jadi kalau garis PF itu kita panjangin, akan ada titik Q di sana. And such that F, di mana F is the midpoint of PQ.
is the midpoint of PQ. Carilah position vectors dari Q. Kalau kita lihat ilustrasi yang Koko udah bikin di sini, F ini midpoint dari PQ. Q itu adalah titik yang terletak di garis PF yang dipanjangkan. Otomatis Koko bisa ilustrasikan Q itu pasti ada di sini. Di mana F adalah midpoint, artinya PF harus equals to FQ. PF must be equals to FQ. Hati-hati ya, karena kita bermain dengan vektor, kita harus perhatikan arahnya. Kalau kalian tulis PF equals to QF, itu akan salah. Karena arahnya jadi berlawanan. Vektor ini punya direction, jadi kita harus consider its direction. Jadi equation yang benar adalah PF equals to FQ. Kok mungkin kerjain di atas ini supaya kelihatan. Poin terakhir ya. PF equals to FQ. Sama seperti tadi nomor bagian kedua, waktu kita bermain dengan ratio, PF itu bisa diganti menjadi OF minus OP. Sedangkan FQ itu adalah OQ minus OF. Yang kita ingin cari adalah Q-nya apa? Berarti Koko boleh bilang 2OF minus OP equals to OQ. Dari sini OQ-nya bisa dicari. 2 dikali OF, F-nya apa? Kita udah dapat di bawah sini. Inilah F. 3 minus 1, 1. 3 minus 1, 1. Minus OP ada di soal. 1 minus 1, 5. 1 minus 1, 5. Dengan kata lain, OQ itu adalah 6 minus 1, yaitu 5. Minus 2 minus minus 1, yaitu minus 1. 2 minus 5, yaitu minus 3. Inilah position vectors dari point Q. 5i minus j minus 3k. Nah, itulah jawaban dari bagian kelima, sekaligus mengakhiri pembahasan di video kali ini. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dimengerti oleh kalian semua. Dan jangan lupa untuk nonton video berikutnya, karena Koko akan lanjutkan ke pembahasan soal probability and statistics. Sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.